Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku, soleh dan solehaku, apa kabar? Semoga ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam video ini. Ananda mendengarkan video ini dan Ustadz akan menjelaskan apa yang ada di video ini. Nah, sekarang Ustadz berkesempatan untuk memberikan materi madadiniyah fikih tentang tayamum. Nah, di sini ada yang tahu apa itu tayamum? Ya, boleh? Ada yang mau jawab lagi? Ya, jadi tayamum itu adalah mengusapkan tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu, ya. Syaratnya apa saja, Ustadz? Syarat sah tayamum itu ada 5. Yang pertama, sudah masuk sholat. Yang kedua, memakai tanah berdebu yang bersih dan suci. Yang ketiga, beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat, tidak diketemukan air sama sekali. Dan yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi wanita ataupun akhwat. Ya. Nah, syarat syah tayamum itu pasti memiliki sebab kenapa ananda akan melakukan tayamum tersebut. Nah, Ustadz di sini akan menjelaskan atau menyebutkan 7 sebab kenapa ananda harus melakukan tayamum. Yang ke-1, dalam perjalanan jauh dan jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua, tidak diketemukan air walaupun sudah berusaha. Yang ketiga, air yang ada suhu atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis, ya. Yang keempat, air yang ada cukup untuk minum saja. Yang kelima, air berada di tempat yang jauh dan bila mengambilnya memakan waktu sholat hingga habis. Dan yang keenam, pada sumber air yang terdapat mara bahaya. Yang ketujuh, sakit parah dan tidak boleh terkena air. Nah, apabila ananda semuanya karena sebab akibat yang tadi Ustadz sebutkan, maka boleh bertayamum, ya. Nah, sebelum bertayamum akan dilaksanakan tayamum itu, maka ananda harus melewatkan sunnah-sunnah saat melakukan tayamum agar lebih mendapatkan pahalanya, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua menghadap ke arah kiblat, yang ketiga membaca doa ketika selesai tayamum, yang keempat yaitu mendahulukan kanan dibandingkan dengan yang kiri, yang kelima meniup debu yang ada di telapak tangan, dan yang keenam mengodok selajari setelah menyapu tangan hingga siku, ya. Nah, setelah itu sunnah-sunnah ananda sudah tahu, syarat-syarat sudah tahu, sebab melakukan tayamum sudah tahu. Nah, rukun tayamum juga ananda harus ketahui, yaitu ada 3. Yang pertama, niat tayamum, dan yang kedua menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga siku. Itu
rukun tayamumnya. Jadi ada 3 langkah. Nah, sekarang kita akan bagaimana Ustadz Galuh untuk melakukan tayamum tersebut. Ya. Nah, yang pertama membaca bismillah. Yang kedua, renggangkan jari jemari dan tempelkan ke debu, lalu tekan hingga debu itu melekat. Ya. Terus setelah itu angkat kedua tangan, tiup telapak tangan untuk memisahkan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah yang berlawanan dari sumber debu Ananda ambil tadi. Yang terus setelah itu Ananda membaca niat tayamum. Ya. Niat tayamum tersebut seperti ini. Kita bareng-bareng. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati farodo lillahi ta'ala. Ya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah mengucap niat tayamum, mengusap telapak tangan ke muka. Set. Segini. Setelah mengusap ke muka, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Bersihkan, ambil debu dengan merenggangkan jemari kembali, tempelkan ke debu, tekan hingga atau melekat. Ya, seperti yang tadi langkah pertama lagi. Setelah diambil debu itu dan ditekan dan melekat juga di tangan Ananda, angkat kedua tangan lalu tiup lagi telapak tangannya untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup lagi ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Agar apa? Kenapa harus berlainan, Ustaz? Karena agar tidak terkotori yang debu suci itu yang sudah kita ambil, ya. Terus sudah ditiup, sudah menipis ininya, usapkanlah debu. Dimulai dari tangan kanan, ya, ke tangan kiri, ya, sampai siku. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pelajaran fikih tentang tayamum, yaitu apabila Ananda terdesak seperti dalam perjalanan, sudah waktu sholat tetapi Ananda tidak menemukan air, bahkan susah untuk mencari air, maka disarankan untuk bertayamum, ya. Dan apabila Ananda dekat dengan air, banyak air, tidak susah air, tidak diperkenankan untuk tayamum. Ya, cukup sekian dari Ustadz Galuh. Mohon dibaca kembali tentang tayamum ini di buku madah masing-masing. Ya, agar apa? Agar semakin paham tentang tayamumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dalam tutur bahasa Ustadz maupun penjelasan dari Ustadz, mohon maaf maafkan sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.